Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Learn with Hamasah dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa melindungi, merahmati dan meridhoi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami berbagi, menyampaikan satu informasi yang insya Allah menjadi ladang amal ibadah untuk kita. Adapun jika video ini sampai di salah satu pemirsa, bisa men-share juga sebagai sarana kebaikan agar men-share video ini ke teman atau saudara yang dirasa bisa membantu untuk program ini bisa berjalan. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, man dalla ala khairin farahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Adapun apa yang dimaksud dengan program yang saya akan sampaikan, yaitu terkait program Gotapal, Gerakan Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah, sedikit kami sampaikan profil daripada Gerakan Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran ini. Singkat ceritanya, dulu Rudi sewaktu masih sekolah di MTS Muhammadiyah Bobos, Rudi alhamdulillah bisa berkenalan dengan Ustadz Maman Suryaman atau yang biasa dipanggil Kang Yusep. Nah, pada saat itu beliau mengajak saya untuk bisa bergabung menjadi penghafal Al-Quran, di Kampung Bobos. Dan singkat cerita, sudah berapa lama tidak bertemu, dikarenakan apa? Ketika setelah lulus dari MT Muhammadiyah, Rudi merantau ke Bandung, dan saat itu ya mungkin disampaikan dari perjuangan kami, yaitu sempat menjadi pemulung ya di kota Bandung beberapa hari. Kemudian alhamdulillah dipertemukan dengan keluarga Haji Dadang di Gudang Rongsokan, yaitu Maju Jaya Putra dan juga Maju Jaya Plastik. Saat itu Rudi sudah beberapa hari menjadi pemulung, dan dikarenakan dirasa kurang menjadi pemulung, alhamdulillah beliau putra dari Bapak Haji Dadang menerima Rudi menjadi salah satu karyawannya di gudang rongsokannya. Nah, singkat cerita, hampir berjalannya waktu beberapa bulan, qadarullah di suatu proyek biidznillah, dan ini menjadi titik balik saya menjadi hijrah, yaitu ketimpanya atau ketibannya kepala saya oleh gerobak yang biasa mengangkut semen atau pasir hingga ke kepala. Kemudian qadarullahnya harus mendapatkan jahitan di kepala dan harus beristirahat selama beberapa pekan atau kurang lebih 1 bulan lebih. Nah, singkatnya setelah itu dikarenakan ingin terus bekerja saat itu, karena pikirannya hanya bekerja mencari uang selalu MTS itu, akhirnya ke Bandung kembali. Hanya saja saya tidak diterima kembali menjadi karyawan dengan alasan masih ada perban dan belum fit 100%. Nah, dikarenakan saya sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga ingin mencari nafkah, alhamdulillah berkenalah dengan salah satu orang yang bekerja sebagai proyek bangunan di Puri Dagomas. Nah, saat itu di 2010, insyaallah. Dan pada saat itu tidak berserang 2 minggu, dikarenakan masih di perban, dikhawatirkan ada kecelakaan dan sebagainya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan 2 orang
atau tepatnya dengan saudara Pak Kang Opik ya, yang alhamdulillah beliau kemarin baru sembuh dari sakitnya, dalam masih persembuhan. Syafahullahu, semoga Allah berikan kesembuhan. La ba'sa tahurun insyaallah, semoga jadi pelebur dosa untuk beliau, Kang Opik, yang merekomendasikan agar saya bekerja di salah satu rental PS3 dan PS2 di Kota Bandung, atau tepatnya di Katamso. Nah, setelah dari Katamso, singkatnya juga karena di sana banyak anak-anak sekolah usia SD, SMP, SMA yang masya Allah mereka pada bersemangat ya bermain game gitu, bermain PES waktu saat itu 2011, PES 2011, meskipun 2010 masih ingat 2010 dan 2011. Nah, saat itu terbesitlah, enak banget ya, mereka bisa sambil main, bisa sekolah. Nah, akhirnya timbullah rasa dalam hati, perasaan saya pengen sekolah juga nih. Karena teringat dulu ketika bekerja di rongsokan, pernah salah satu yang punya rongsokan berkata, ngapain Rud jadi sekolah lagi, nyinaon deui gitu, mau apa lagi, menteri sudah ada, presiden sudah ada. Nah, dari situlah terjawab ketika bisa jawab saat itu, tapi ketika Surdi sudah bekerja di rental PS tersebut, melihat aduh, orang tua ya mohon maaf keadaannya seperti ini, keluarga seperti ini, terus saya kok begini aja ya. Nah, akhirnya terbesit ketika melihat anak-anak sekolah main PES itu, sepak bola game ya, terbesit dah, iya juga ya, presiden udah ada, menteri udah ada, terus saya mau jadi apa? Nah, akhirnya disitulah titik balik saya pengen sekolah, dan alhamdulillah biidznillah saya dipertemukan dengan Ustadz Maman Suryaman, atau yang biasa dipanggil Kang Yusep ya. Dan saat itu bergabunglah saya di gerakan Gotafal ini, di gerakan orang tua pengasuh Al-Quran, yang mana Rudi sebagai salah satu proyek daripada program tersebut, yang sebelumnya sudah ada angkatan pertama itu 3 orang dari angkatan pertama, kemudian angkatan kedua adalah saya, kemudian angkatan ketiga perempuan, dan angkatan keempat perempuan. Jadi angkatan persatu dan kedua laki-laki. Nah, angkatan berjumlah 3 orang, kemudian 1 orang saya sendiri, kemudian angkatan kedua 2 orang, dan angkatan keempat adalah 1 orang. Nah, singkatnya alhamdulillah bisa sambil bekerja saya di rental PS tersebut, sambil belajar kembali di SMK Nur Madinah yang dinaungi atau dibina oleh dari Wahdah Islamiyah Bandung. Nah, saat itu Ustadz Maman Suryaman merekomendasikan agar saya bisa belajar di sekolah SMK Nur Madinah, yang mana sebagian memang dibantu dari program Gotafal ini. Biidznillahnya karena dirasa ingin mandiri juga, akhirnya saya juga sambil jualan buku di kajian-kajian. Ingat dulu ketika di Cipaganti, di Jalan Jurang, kemudian di Percikan Iman. Jadi keseharian selama 3 tahun itu, semester pertama Rudi sambil kerja di PS3. Jadi pagi-pagi berangkat sekolah, pulang asar, setelah asar langsung kerja sampai jam 12 malam rata-rata. Nah, dikarenakan tidak maksimalnya selama 1 semester itu, akhirnya dapat teguran. Akhirnya saya diharuskan untuk mondok saja di asrama. Nah, karena di situ dirasa orang tua juga ada support, tapi memang dirasa saya juga harus maksimal. Akhirnya saya tinggal di asrama dengan saya menjadi penjual buku, ikut di beberapa kajian di Jalan Cipaganti, di Masjid Cipaganti, Jalan Jurang, kemudian Masjid Al-Hikmah Telkom, terus di Percikan Iman yang di Telkom Corporate University Geger Kalong. Hampir selama 3 tahun tersebut, alhamdulillah, bismillah. Dan setelah dari situ, alhamdulillah, dikarenakan sudah pernah merasakan kerja dan lain sebagainya, alhamdulillah ketika kami berdua
mewakili SMK Nur Madinah untuk mengikuti tes muqabalah di Ma'had Ar-Royah Sukabumi. Saat itu saya Rudi bersama teman saya Rofi'i, Ahmad Rofi'i, bergabung untuk ikut muqabalah, dan qadarullahnya saya diterima, dan qadarullah akhuna Ahmad Rofi'i tidak diterima di Ar-Royah. Nah, sebetulnya ya memang ada kesedihan karena bersama-sama berjuang bersama, ikut belajar bisnis bersama, jualan donat ya saat itu ketika SMK, tapi ketika mulai masuk kuliah dipisahkan itu. Biidznillah beliau masuk ke Tadribu Duat Jogja, dan Masya Allah rezeki beliau kemudian di tahun berikutnya beliau masuk ke Ar-Royah, kemudian lulus, kemudian tidak sampai lulus tapi langsung berangkat belajar di Universitas Islam Madinah. Nah, itulah mungkin takdir beliau, Masya Allah. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, Ahmad Rofi'i, Ustaz Ahmad Rofi'i Alsi. Singkatnya, dikarenakan dulu Rudi ya memang support orang tua ada, tapi memang dirasa kurang dan lain sebagainya. Qadarullah ayah saya sakit, kemudian ibu saya sakit, dan adik saya juga sakit. Akhirnya 1 tahun lah saya belajar di Ar-Royah, kemudian pulanglah ke kampung, dan dirasa di kampung tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya kembali lagi ke Bandung dengan bergabung bersama Ustadz Wawan Kurniawan yang menjadi ketua MUI Cimenyan sekarang, dan menjadi trainer di Rosa Jawa Barat, pendidikan Al-Quran orang dewasa. Saat itu bersama beliau saya alhamdulillah dibina juga, kemudian melanjutkan kuliah di Ma'had Al-Imarat Bandung selama 1,5 tahun sampai lulus, yang biasanya 2,5 tahun. Kemudian saya ada percepatan 1,5 tahun, dan setelah itu lulus, kemudian direkomendasikan oleh beliau untuk menjadi marbot di masjid di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Jayapura nomor 2 Antapani Kidul. Dan singkatnya bertemu dengan Ustadz Farhan yang menjadi dosen bahasa Arab di Universitas Islam Nusantara Bandung, dan rekomendasi beliau juga kemudian dibantu dengan Ustadz Amir Supriyatna yang sekarang menjadi ketua prodi di pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Nusantara UNINUS. Dan singkatnya sampai lulus kemudian, dan disupport juga saya dari program Gerakan Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan orang-orang yang terlibat di sini, ya diantaranya akan sangat panjang, tapi baik yang disebutkan atau tidak, ya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang diantaranya ketika saya belajar di Al-Imarat, alhamdulillah disupport juga oleh Ustadz Daris Tamin yang sekarang menjadi guru besar atau dosen di STAIPI Garut. Kemudian Ustadz Heri juga yang mensupport pendidikan saya ketika di Al-Imarat, daftarnya dan semesterannya. Dan kemudian di UNINUS, Masya Allah, saya juga dibantu oleh Ustadz Amir Supriyatna yang menjadi ketua prodi sekarang. Nah, sampai lulus dan sampai sekarang menjalin hubungan baik, alhamdulillah. Dan setelah lulus saya tetap berada di masjid ini Al-Muhajirin, membantu kegiatan-kegiatan Al-Muhajirin sebagaimana yang bisa dilihat di YouTube channel kami, yaitu Al-Muhajirin Antapani Kidul. Dan alhamdulillah saya juga menjadi pengajar di beberapa instansi sekolah, juga pengajar private di Learn with Hamasa atau Ta'allam Hamasa, dan kembali kepada tadi poin ketika angkatan keempat dari kami, yaitu Teh Rida ya, yang kebetulan beliau adalah adik kelas kami, kemudian rumahnya berdekatan sekali dan menjadi saudari juga dari kami.
Jadi kalau disebut Rudi, kemudian ya ini Rida. Nah, Rida ini perempuan, dan saat ini dari program Gotapal beliau sampai sekarang sudah menempuh studi di Ar-Royah Sukabumi atau Stiba Ar-Royah selama 1 tahun, dan sekarang menginjak ke semester ketiga. Alhamdulillah di semester 1 dan kedua beliau mendapatkan pool beasiswa yang harusnya bayar sekian belasan juta. Biidznillah beliau masuk dari jalur tahfiz Al-Quran dengan catatan agar terus mempertahankan nilai daripada hasil pembelajarannya. Biidznillah di beberapa bulan terakhir beliau sakit, dan ternyata berimbas juga ke hasil belajar dan penilaian. Dengan biidznillah diharuskan Rida ini membayarkan sejumlah uang untuk bisa ikut UAS di semester ini, sekitar sebagaimana nanti akan disampaikan di proposal kami nanti. Dan di proposal nanti disebutkan juga kebutuhan-kebutuhan Teh Rida selama belajar di Stiba Ar-Royah. Dan tentunya ini saya buat video ini tentunya dirasa memang belum bisa membantu banyak, oleh karenanya kami membuka program donasi ini untuk bergabung bersama kami di program Gotapal, Gerakan Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran 2024-2025, yang mana program ini insya Allah bermanfaat bagi para muhsinin. Tentunya sebagaimana disebutkan bahwasannya dalam hadis bahwasannya setiap anak Adam ketika meninggal dunia terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yang mana diantaranya sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang mungkin jika kita bergabung di program Gotapal ini, kita sudah masuk ke poin 1 dan kedua, yaitu sodakoh amal jariyah, yang mana ini sebagai support untuk sarana belajar Teh Rida selama kuliah di Stiba Ar-Royah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmunya akan diamalkan, kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang banyak, yang sebagaimana yang telah Rudi lakukan ketika Rudi setelah belajar di Ar-Royah, Al-Imarat dan Uninus, bisa mengabdi ke masyarakat. Nah, oleh karenanya kembali kami mengajak para muhsinin, berapapun nominal yang diberikan kepada kami sangat mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena sedikit banyaknya insya Allah pahala akan mengalir kepada para muhsinin semuanya. Barakallahu bikum. Kami sertakan proposal Gotapal, yaitu Gerakan Orang Tua Penghafal Al-Quran ini, dengan selengkapnya bisa dilihat di slide berikut. Nah, atau cara-cara muhsinin bisa mengkontak link di deskripsi untuk melihat proposal yang nanti kami akan share via chat pribadi dengan nomor yang tertera di link deskripsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi amal kebaikan, dan jangan lupa untuk bantu untuk men-share. Dan jika sudah ditutup, jika sudah memenuhi nominal yang dibutuhkan, insya Allah kami akan sampaikan dan ditutup sebagai pertanggungjawaban kami bahwasanya program tersebut sudah
berjalan dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.